Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya kita telah membahas growth pengguna. Di video kali ini kita akan membahas tentang transaksi. Ada beberapa yang dilakukan di proses transaksi. Yang pertama adalah menampilkan data pengajuan, kemudian menampilkan data peminjaman, dan data pengembalian. Nah, semua data yang ditampilkan ini itu bisa diakses oleh role admin dan role user. Bedanya, role user itu bisa menampilkan semua data pengajuan, data peminjaman, dan data pengembalian, sedangkan untuk role user hanya bisa melihat data pengajuan, peminjaman, pengembaliannya masing-masing. Nah, itu perbedaan terkait menampilkan data. Dan kemudian, di sini juga role user yang bisa melakukan tambah data pengajuan. Jadi, role admin tidak dapat melakukan penambahan data pengajuan. Kemudian juga melakukan proses update data pengajuan, itu hanya bisa dilakukan oleh role admin saja, yaitu menyetujui atau mengubah status pengajuan menjadi peminjaman. Kemudian juga ada juga proses update data peminjaman, itu juga hanya bisa dilakukan oleh role admin, di mana menyetujui atau mengubah status peminjaman menjadi pengembalian. Oke, kita langsung saja teman-teman. Silakan teman-teman buka Laragonnya, akan dijalankan, kemudian buka database, dan silakan buka terminalnya. Oke, di sini saya sudah buka terminal, dan jangan lupa teman-teman buka aplikasinya di web browser Laravel 10 Perpustakaan. Dan di sini juga saya sudah membukanya ya. Di sini saya sudah buka aplikasi dan saya juga sudah buka database-nya. Nah, kita nanti akan login dengan beberapa user ya. Mungkin kita akan login dengan 3 user, satu user yang admin, 2 user yang role-nya user ya, supaya kita dapat melihat perbedaan tampilan dari pengajuan, peminjaman, dan pengembalian. Oke, pertama saya akan lakukan login dengan role user ya. Di sini saya punya role user andy@gmail.com, dan nanti saya akan login juga menggunakan sinta@gmail.com. Oke, silakan teman-teman ke halaman login. Kita akan login dengan andy@gmail.com. Dan masukkan password. Oke, sini semua user pada proses transaksi itu memiliki 3 menu untuk transaksi teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik pengajuan, itu akan tampil data pengajuan. Nah, khusus untuk role user itu hanya melihat pengajuannya masing-masing saja. Jadi tidak bisa melihat pengajuan user yang lain. Nah, begitu juga sama dengan peminjaman dan juga sama dengan pengembalian ya. Kalau yang di pengajuan berarti statusnya masih pengajuan, sedangkan yang di peminjaman statusnya sudah berubah menjadi peminjaman. Dan di pengembalian ini statusnya sudah berubah menjadi pengembalian. Jadi sebenarnya ketika teman-teman mengakses menu-menu ini, data yang ditampilkan itu berasal dari satu tabel ya. Satu tabel yaitu transaksi. Di sini teman-teman lihat ada tabel namanya transaksi. Nah, itu asalnya dari sini teman-teman. Jadi satu tabel. Nah, kalau ditanyakan kenapa bisa menampilkan data-data di 3 menu ya. Jadi yang berbeda itu hanya statusnya teman-teman. Jadi ketika kita menampilkan data yang ada di pengajuan, itu yang kita tampilkan yang statusnya adalah pengajuan. Dan di peminjaman yang kita ambil yang statusnya hanya peminjaman, dan juga di pengembalian yang statusnya adalah pengembalian. Oke, di proses transaksi di pengajuan, di sini ada tombol tambah, itu bisa dilakukan oleh role user ya. Jadi user bisa menambahkan data yang akan diajukan atau buku yang akan diajukan. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba tambah, kemudian tentu user ini ya yang meminjam buku. Nah, ini bukunya belum ada, kita tambahkan dulu, kita logout. Kita logout menggunakan user admin ya.
Saya masukkan password. Oke, kita akan lihat penerbit dulu. Di sini ada data penerbit. Kita tambahkan data buku. Misalnya ada apa dengan PHP misalnya ya. Dan penulisnya Andi. Kemudian penerbitnya Gramedia. Ini tahun 2024. Kita klik simpan. Dan kita tambah lagi. Ini saya masukkan lagi. Ada apa dengan Laravel misalnya. Dan penulisnya Rangga misalnya. Dan penerbitnya kita pilih 3 serangkai tahun 2025. Dan kita simpan. Kita tambah satu lagi. Dan kita masukkan misalnya ada apa dengan filamen. Dan kita masukkan misalnya penulisnya adalah Iqbal. Penerbitnya 8 serangkai misalnya ya. 2026. Dan kita simpan. Oke, kita akan logout. Agar kita bisa mengajukan buku, kita login menggunakan role user ya. Kita logout, kita masukkan emailnya, kemudian kita masukkan password, dan kita login. Oke, kita ke pengajuan, kemudian kita klik tambah, dan kita pilih buku. Misalnya ada apa dengan PHP, simpan, kemudian kita tambah lagi. Misalnya ada apa dengan filamen, ya. Oke, atau ada apa dengan Laravel, klik simpan. Oke, jadi di sini ada 2 data peminjaman. Kita akan logout ya. Kita akan logout dan kita login lagi dengan role user juga, tetapi user yang lain. Kita lihat di database, kita masuk ke tabel user. Nah, ini saya akan logout menggunakan sinta@gmail.com ya. Oke, kita ke login, kita masukkan emailnya, kemudian kita masukkan passwordnya, kita login. Nah, ini yang login Sinta dengan role user ya. Sekarang di pengajuan Sinta di sini kosong ya. Karena padahal ada user yang sudah login ya. Jadi sudah mengajukan. Nah, Sinta hanya bisa melihat data pengajuannya saja. Ini kalau kita coba kita klik misalnya ada apa dengan Laravel. Kemudian dia meminjam lagi ada apa dengan filamen. Oke. Nah, di sini Sinta meminjam 2 buku dan Andi juga tadi meminjam 2 buku. Oke, di peminjamannya tentu masih kosong karena sekarang Sinta ini statusnya masih pengajuan ya. Buku-buku yang dipinjam oleh Sinta masih status pengajuan. Nah, kemudian coba kita logout ya. Kita logout dan kita login sebagai user admin ya. Kita role admin. Oke, silahkan teman-teman logout dan login. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya ke pengajuan. Di sini Andi dan Sinta terlihat semua teman-teman. Jadi semua yang mengajukan bisa dilihat oleh role admin. Nah, misalnya Andi disetujui meminjam buku ada apa dengan PHP ya. Misalnya ini disetujui. Nah, di sini sudah hilang dan ada di peminjaman teman-teman. Oke. Nah, kemudian misalnya untuk Sinta ini ada apa dengan Laravel misalnya disetujui ya. Jadi masing-masing mempunyai satu yang masih status pengajuan. Andi punya 1 buku status pengajuan, Sinta juga masih ada buku status pengajuan. Dan juga di sini ada juga 1 buku yang dipinjam oleh Andi tapi statusnya sudah peminjaman. Sinta juga sama ya. Oke, kita logout lagi. Nah, kita login menggunakan andi@gmail.com.
masukkan password. Kemudian kita lihat di menu pengajuan harusnya sisa 1 buku teman-teman ya. Kemudian di peminjaman dia juga punya buku yang statusnya pinjam 1 ya. Tapi di pengembalian belum, karena yang dipinjam belum dikembalikan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu di kodenya, seperti apa proses di kode pada proses pengajuannya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman buka terminalnya ya. Kemudian masuk ke dalam folder project Laravel 10 perpustakaan. Kemudian kita buka di Visual Studio Code. Nah, silahkan teman-teman buka folder route, kemudian buka file web.php. Di sini kalau teman-teman scroll ke bawah ada 8 total route ya yang membahas proses transaksi. Yang 5 pertama itu membahas tentang proses pengajuan. Yang ke-6 dan ke-7 itu membahas proses peminjaman, dan pengembalian itu membahas proses pengembalian. Oke, kita bahas dari proses pengajuan. Jadi ketika teman-teman mengklik menu pengajuan, maka akan mengarah ke metode pengajuan transaksi controller. Di transaksi controller itu di sini ada query ya untuk mengambil semua data pengajuan. Nah, yang bisa mengambil semua data pengajuan tanpa melihat siapa yang meminjam atau semua data pengajuan bisa diambil itu adalah hanya yang role-nya adalah admin. Nah, sedangkan yang bukan admin tentu pasti user ya. Nah, ini pasti role-nya user. Tetapi yang tampil untuk di data pengajuan yang statusnya juga pengajuan. Dan yang user ID-nya atau kolom user ID-nya itu berasal dari session atau user yang login saat ini. Jadi dia juga pengajuan dan dia juga harus user ID yang sudah login. Nah, data pengajuan ini kita kirimkan ke halaman pengajuan blade.php dengan key pengajuan. Ini kalau teman-teman kunjungi di sini pengajuan akan ditampilkan, teman-teman. Ditampilkan dari variabel pengajuan tadi, dari key pengajuan. Ya, kemudian kita pindahkan satu persatu ke dalam variabel pengajuan dan kita tampilkan. Nah, kalau seperti ini menampilkan nama dari tabel user yang berelasi dengan tabel pengajuan. Ya, di tabel pengajuan ada kolom yang namanya user ID yang berelasi dengan kolom ID di tabel user. Dan kita sudah membuat relasinya di model pengajuan yang mengarah ke tabel user atau ke model user. Oke, nah kemudian kalau teman-teman lihat di sini di tabel pengajuan atau halaman utama pengajuan, di atasnya ada tombol tambah yang diberikan kondisi. Nah, tombol ini bisa muncul hanya ketika terdeteksi sebagai role user. Jadi kita mengirim profile dan kita ambil role-nya, kita cek kalau user bisa menampilkan tombol tambah. Maka kalau teman-teman lihat di sini, di browser ini yang tampil sekarang role-nya adalah user ya. Makanya di sini ada tombol tambah. Oke. Dan juga kalau teman-teman lihat di sini tabelnya itu ada kondisi juga. Nah, tetapi tidak tampil di halaman yang role-nya user. Itu karena yang bisa mengakses kolom keempat ini, nah itu yang role-nya admin teman-teman. Jadi role user tidak bisa melihatnya. Oke, nah itu untuk menampilkan data pengajuan teman-teman. Nah, ketika diklik tambah, maka kalau teman-teman lihat di sini, tombol tambah ini ketika diklik mengarah ke pengajuan create ya. Metodenya get itu akan menjalankan route yang ini dan akan mengarah ke metode create. Ini ke metode create di dalam transaksi controller. Nah, yang ini teman-teman. Dan kita kirimkan semua data buku ya. Kita kirimkan karena nanti akan digunakan di inputan ketika memilih buku ya. Nah, jadi
kita kirimkan profile dan kirimkan semua data buku di halaman createblade.php. Nah, di sini di createblade.php, buku itu kita gunakan di inputan yang tipenya select ini, teman-teman. Inputan yang select, kemudian kita masukkan satu persatu datanya ke option menggunakan data buku tadi yang kita kirim, kemudian semua data buku ini kita kirim satu persatu ke variabel buku dan kita tampilkan di option. Oke. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat ditambah itu ada select atau pilihan buku, ini asalnya dari variabel buku yang diulang. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kembali ke web.php. Di sini ada store. Itu ketika teman-teman klik simpan ya. Klik simpan, ini berada dalam forum. Maka inputan ini akan dikirimkan ke alamat ini, teman, pengajuan store dengan metode post. Jadi akan dikirim dan dieksekusi oleh root ini. Kemudian dia akan menuju ke method store. Method store menangkap inputan, kemudian inputannya harus divalidasi dulu. Harus diisi ya. Nah, kemudian kalau berhasil, validasinya berhasil, maka akan lanjut untuk menambahkan data. Jadi kita akan menambahkan data user ID pada tabel transaksi, itu kita masukkan nilainya dari session ID atau dari ID user yang sudah login. Sedangkan buku ID itu kita ambil dari inputan yang namanya buku, teman-teman. Jadi inputan yang namanya buku tadi yang select itu sebenarnya mengirimkan ID ya. Nah, ID ini kemudian kita masukkan ke dalam kolom buku ID. Dan untuk tanggal pengajuan itu kita bikin manual dengan tanggal sekarang ya. Masukkan ke sini. Kemudian diarahkan kembali ke halaman utama pengajuan dan berikan pesan sukses, data pengajuan berhasil ditambahkan. Nah, kemudian selanjutnya untuk proses pengajuan ya. Sini teman-teman lihat ada lagi batal ya. Ini batal itu dari proses halaman utama pengajuan. Nah, itu bisa diakses oleh yang role-nya user, role-nya admin, teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat ada button ya. Ada button yang di dalam forum dan ada button yang biasa saja ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada button untuk batal. Nah, itu akan menampilkan modal dulu, teman-teman. Jadi menampilkan modal, kemudian nanti akan mengarah ke sini, teman-teman. Pengajuan batal. Jadi action modelnya ditampilkan dan nanti kalau teman-teman lihat ke bawah sini sebenarnya kita menempelkan action model ya, menempelkan action model dan juga di sini ada action modal JS ya, ada action modal JS. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan ketika dilakukan batal, diklik batal maka akan mengarah ke sini. Akan mengarah ke pengajuan ID transaksi, kemudian batal, itu mengarah ke metode batal di transaksi controller. Nah, yang dicek yang pengajuan, jadi masih status pengajuan. Jika ingin dibatalkan, dia harus statusnya pengajuan dulu, pastikan statusnya masih pengajuan, kemudian update statusnya menjadi batal. Sehingga nanti tidak akan tampil di data pengajuan, peminjaman, dan pengembalian. Dan diarahkan kembali ke halaman utama pengajuan, tampilkan data pengajuan berhasil dibatalkan. Oke, jadi misalnya kalau teman-teman ke pengajuan, di sini misalnya ya, saya login, saya logout, dan saya login menggunakan admin. Ini saya login dulu. Kemudian masukkan password ya. Oke, kita login.
Nah, di sini ada pengajuan dan di sini ada tombol batal. Misalnya saya klik untuk Andi, saya batalkan bukunya. Kemudian saya klik yes, maka datanya akan dibatalkan. Jadi kalau kita login menggunakan Andi ataupun admin, itu tidak akan terlihat lagi teman-teman. Baik di peminjaman, di pengembalian, dan juga kalau kita logout dan login sebagai Andi, juga tidak akan menampilkan teman-teman. Kalau kita login sebagai Andi, yang tadi bukunya dibatalkan, kita ke pengajuan. Nah, ini juga tidak akan tampil teman-teman, karena data yang ditampilkan di sini yang statusnya pengajuan. Sedangkan ketika kita melakukan batal, statusnya diubah menjadi batal ya. Oke, kemudian kita lihat lagi kode kita. Nah, ini untuk batal teman-teman. Kalau kita ke pengajuan lagi, ada tombol yang berada dalam form. Nah, tombol ini fungsinya untuk menyetujui pengajuan teman-teman. Jadi di sini kita masih di halaman pengajuan.blade.php. Nah, kalau disetujui, maka akan mengarah ke alamat ini teman-teman. Pengajuan, kemudian ID pengajuan. Ini ID transaksi teman-teman ya. Hanya namanya adalah pengajuan. Nah, jadi pengajuan garis miring ID transaksi, kemudian garis miring update. Nah, ke sini dikirim dengan menggunakan metode put. Jadi, kalau kita ke web.php, yang akan dijalankan ini, teman-teman. Jadi, ID transaksinya akan diambil, bisa ditangkap di metode update. Ini kalau saya kontrol klik, dia akan ke update. Jadi, yang dikirimkan melalui URL tadi, itu ditangkap. Misalnya ID-nya 1, maka diekstrak menjadi 1 baris data transaksi. Itu artinya 1 baris data transaksi bisa kita akses. Kemudian kita cuma akses statusnya untuk mengecek apakah dia pengajuan. Ya, kalau dia pengajuan, lakukan update. Ya, lakukan update menjadi ubah statusnya menjadi peminjaman. Ya, data lamanya tadi masih pengajuan, kita rubah statusnya menjadi peminjaman. Dan tanggal peminjamannya kita isi dengan tanggal sekarang. Oke, dan kita kembalikan ke halaman utama pengajuan. Tampilkan pesan data pengajuan berhasil disetujui. Nah, itu untuk proses update ya, update dari pengajuan menjadi peminjaman teman-teman. Nah, kemudian untuk proses peminjamannya sendiri, itu kita harus mengarah ke halaman peminjaman atau ke halaman utama peminjaman, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ke sini, ke menu peminjaman, ya, untuk melihat data peminjaman. Nah, di sini tidak ada tombol-tombol karena kita login sebagai role user. Kalau kita login menggunakan role admin, itu akan melihat tombol pengembalian ya. Dari peminjaman, kalau kita klik akan berubah menjadi pengembalian. Kita akan login menggunakan role admin. Kalau saya masuk nih, saya login. Nih kalau kita ke peminjaman, nah di sini ada semua data user yang sudah berhasil meminjam. Kalau kita klik pengembalian, yang ini teman-teman, ini kalau teman-teman lihat ya, di kodenya lagi, ini pengajuan ya. Jadi ketika di web.php, kita klik menunya, itu mengarah ke sini dulu teman-teman. Jadi ke alamat garis miring peminjaman, mengakses metode yang namanya peminjaman di transaksi controller. Nah, ini mengarah ke halaman peminjaman blade.php. Ya, jadi ada beberapa halaman di dalam transaksi. Kalau teman-teman ke resource, kemudian views, di halaman folder transaksi, di sini ada beberapa halaman. Ya, ini tadi pengajuan yang sudah kita lihat nih. Sekarang dia akan mengarah ke peminjaman.
yang dikirim itu adalah data peminjaman, semua data peminjaman jika role-nya adalah admin, hanya peminjaman yang user yang login saja jika yang mengaksesnya adalah user dengan role user ya. Nah, jadi kalau kita lihat tampilannya ini kita login sebagai role admin. Itu artinya yang dijalankan yang ini teman-teman. Dan mengirimkan data ke halaman peminjaman dengan key peminjaman. Ini kalau kita kontrol klik di peminjaman, itu artinya kita bisa mengakses key yang peminjaman tadi kita tampilkan. Nah, yang tampil di sini ini hanya yang statusnya peminjaman, teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat di sini akan menfilter atau mengambil data dari tabel transaksi yang statusnya peminjaman saja. Oke. Nah, tampillah di tabel peminjaman yang user yang statusnya peminjaman. Dan di sini ada tombol yang teman-teman lihat tadi, dan tombol itu hanya bisa diakses oleh user yang role-nya admin. Nah, di situ ada forum atau tombol pengembalian di dalam tag forum yang tipenya submit. Ketika diklik akan mengarah ke garis miring peminjaman, ID transaksi, garis miring update. Dikirim menggunakan pod. Jadi kalau teman-teman ke web.php yang dijalankan yang ini nih. Ya, kalau kita kontrol klik metode update-nya itu akan mengarah ke metode yang sama dengan update yang tadi di pengajuan. Nah, ini kalau saya kontrol klik dia akan ke metode yang sama. Nah, tapi di sini akan dicek dulu apakah statusnya pengajuan, maka proses pengajuan yang jalan. Tapi kalau statusnya sekarang adalah peminjaman, maka yang jalan adalah yang ini. Ya. Misalnya sekarang kan statusnya peminjaman, ya. Statusnya peminjaman, kemudian diupdate lah data lama. Yang diupdate kolom statusnya menjadi pengembalian. Dan tanggal pengembaliannya kita isi dengan tanggal sekarang dan kita kirim ke halaman utama peminjaman pesan sukses data peminjaman berhasil dikembalikan. Nah, di sini sudah berubah menjadi status pengembalian. Nah, ini kalau saya coba, kalau kita coba ini ya. Ini saya sekarang login menggunakan user yang role-nya admin. Nah, Andi sekarang melakukan peminjaman. Jadi ini data-data yang meminjam. Nah, kita setujui untuk melakukan pengembalian. Misal, kalau saya klik pengembalian, maka data yang dipinjam tadi sudah tidak tampil lagi di peminjaman, tapi tampilnya di pengembalian. Nah, kalau kita kembali ke kode, itu dilakukan oleh proses update ini. Nah, kemudian untuk pengembalian hanya biasa saja teman-teman, tidak ada proses update karena kita tidak ada lagi proses berikutnya. Ya, karena bukunya sudah kembali. Jadi kalau teman-teman klik menu pengembalian akan mengarah ke sini. Ya, mengarah ke pengembalian. Sama mengecek dulu kalau role-nya admin bisa melihat semua data pengembalian ya, tanpa tambahan user ID ya, yang bisa mengambil semua data pengembalian. Dan di sini hanya bisa menampilkan jika role-nya user hanya bisa menampilkan data yang status pengembaliannya pada user ini saja. Oke, dan dikirimkan ke halaman pengembalian blade.php. Kita kirim beberapa key, salah satunya adalah pengembalian. Artinya di pengembalian blade.php bisa kita akses. Dari key pengembalian kita akses menjadi variabel pengembalian, kemudian datanya kita pindahkan satu persatu di tabel variabel pengembalian dan kita tampilkan ke dalam tabel. Oke teman-teman, mungkin itu ya proses transaksi mulai dari tambah pengajuan, kemudian menyetujui proses pengajuan, kemudian menampilkan data pengembalian, menyetujui data pengembalian, kemudian menampilkan data, menyetujui data peminjaman, sampai dengan menampilkan data pengembalian. Oke teman-teman, mungkin itu ya
dari saya. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasannya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.